Di sebuah sore yang pelan, ketika hujan hanya turun rintik-rintik, seorang anak duduk di lantai rumah kecilnya sambil memegang sebungkus nasi sederhana. Bau hangat nasi dan sambal yang menyengat membuat perutnya semakin bergolak, tapi matanya tak lepas dari sosok tua yang duduk diam di sudut ruangan. Ibunya. Wajahnya pucat, tubuhnya ringkih, tapi bibirnya masih mampu tersenyum. Senyum yang seringkali menyembunyikan rasa lapar. Hari itu bukan pertama kalinya si anak mengajak ibu makan bersama. "Bu, sini makan bareng aku," katanya. Tapi sang ibu menggeleng pelan. "Ibu sudah kenyang, Nak," jawabnya. Lembut, tenang, tapi ada getir yang tersembunyi di balik suaranya. Si anak terdiam. Ia tahu, ibu tidak benar-benar kenyang. Ia hanya tak ingin menghabiskan jatah makan anaknya. Ada rasa sesak yang menggumpal di dada. Anak itu mengingat kembali banyak momen di mana ibunya berkata hal yang sama. Setiap kali ada makanan, ibunya selalu menjadi orang terakhir yang menyentuhnya. Atau bahkan tak menyentuh sama sekali. Bukan karena tak lapar, tapi karena terlalu sayang. Karena seorang ibu rela menahan perutnya sendiri, hanya agar anaknya bisa merasa kenyang. Cerita ini bukan tentang kemiskinan. Bukan sekadar soal perut kosong. Ini tentang cinta yang tak terucap. Tentang pengorbanan yang tak pernah menuntut balasan. Tentang seorang ibu yang bahkan ketika tubuhnya lemah, masih berusaha jadi yang terkuat di mata anaknya. Dan sore itu, anak itu menangis. Bukan karena lapar, tapi karena sadar bahwa kasih ibu terlalu besar untuk bisa diukur hanya dengan sepotong nasi dan segelas air. Dan yang paling menyakitkan, ia baru benar-benar mengerti semua itu ketika ibunya mulai batuk-batuk tak berhenti dan tubuh tuanya mulai menggigil di lantai yang dingin. Namanya Rani. Usianya baru menginjak 15 tahun. Seorang gadis yang tumbuh terlalu cepat karena keadaan memaksanya menjadi dewasa lebih dulu. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, ia dan ibunya tinggal berdua di rumah petak berlantai semen yang dingin. Hari-hari mereka dipenuhi kesunyian dan perjuangan, tanpa keluhan, tapi juga tanpa jaminan apapun tentang esok. Ibunya, Bu Yayah, bekerja sebagai buruh cuci di rumah-rumah tetangga. Upahnya tak seberapa, tapi cukup untuk membeli sebungkus nasi kecil 1 hari sekali. Seringkali, Rani pulang sekolah dan mendapati ibunya tertidur di lantai tanpa makan. Katanya lelah, tapi dari perut yang kadang berbunyi lirih, Rani tahu, bukan hanya lelah yang diderita ibunya. Hari itu pun begitu. Rani membawa pulang 1 bungkus nasi uduk yang berhasil ia beli dari sisa uang jajannya. Ia tahu ibunya belum makan, tapi ketika ia sodorkan makanan itu, Bu Yayah hanya tersenyum sambil menggeleng. "Ibu udah kenyang, Nenduk," katanya sambil menahan ludah. Rani menatap tajam wajah ibunya, tapi tak ada amarah. Hanya luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata. "Bu, kita makan bareng ya. Aku juga belum makan kok," bujuk Rani sambil membuka bungkus nasi itu. Tapi Bu Yayah tetap bergeming, lalu berdiri pelan, masuk ke kamar kecil mereka, dan menutup pintunya rapat. Seolah tak tahan melihat anaknya memakannya sendiri, sementara ia menelan air liur di dalam diam. Rani hanya bisa menatap pintu itu, dengan dada yang seketika sesak. Sambil menyuap nasi itu perlahan, Rani menangis. Tapi ia pastikan tak ada suara keluar. Ia tak mau ibunya tahu bahwa rasa nasi itu pahit. Pahit karena ada cinta yang terlalu besar di balik penolakan yang terlihat sederhana. Sudah kenyang. Padahal belum makan apapun sejak kemarin. Bukan bohong, tapi pengorbanan yang tak ingin diperdebatkan. Rani mulai menyimpan pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya. Sampai kapan semua ini harus bertahan? Kenapa ibunya tak pernah jujur soal rasa lapar? Apakah menjadi ibu memang harus selalu mengalah? Bahkan untuk kebutuhan dasar yang semestinya tak perlu disembunyikan? Tapi ia tahu, ibunya bukan tak jujur. Ibunya hanya tak ingin jadi beban, bahkan kepada darah dagingnya sendiri. Dan semakin Rani menyadari itu, semakin ia ingin menangis keras, tapi tak bisa. Karena cinta ibunya terlalu mulia untuk dibalas hanya dengan air mata.
Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Rani sedang duduk di pojok kamar, menulis sesuatu di buku harian kecilnya. Kado terakhir dari ayah sebelum pergi untuk selamanya. Di seberangnya, Bu Yayah terbaring miring membelakangi Rani. Tubuhnya menggigil tipis, tapi ia tetap pura-pura tidur. Padahal suara perutnya yang keroncongan tak bisa lagi ia sembunyikan. Rani memejamkan mata, lalu bangkit diam-diam. Ia membuka laci kecil dan mengeluarkan selembar uang 10.000 yang ia simpan untuk membeli alat tulis. Tapi malam itu, ia memilih berjalan ke warung kecil yang masih buka, menukar uang itu dengan 2 bungkus nasi goreng sederhana dan sebotol teh manis hangat. Walau hujan membasahi seluruh pakaiannya, ia merasa langkahnya ringan. Sesampainya di rumah, Rani membangunkan ibunya pelan. "Bu, aku lapar. Temenin makan ya," katanya sambil tersenyum kecil. Bu Yayah membuka matanya setengah, menatap putrinya yang basah kuyup, lalu melirik bungkusan di tangannya. Seketika matanya berkaca. Tapi ia masih mencoba bertahan dengan jawaban yang sama. "Ibu tadi udah makan, Enduk." Kali ini Rani tak menjawab. Ia hanya membuka bungkus nasi itu, meletakkannya di depan ibunya, lalu duduk dan mulai menyuap sendiri. 1 sendok, 2 sendok, lalu ia berhenti menatap ibunya dalam-dalam. "Kalau ibu enggak makan sekarang, aku buang semuanya," katanya pelan, dengan nada yang bukan marah, tapi hancur. Bu Yayah terdiam lama. Bibirnya bergetar, tangan kurusnya mulai meraih sendok perlahan. Ia tahu, anaknya bukan sekadar lapar, tapi sedang berjuang. Bukan untuk kenyang, tapi untuk menyelamatkan cinta yang terlalu sering ditolak oleh pengorbanan. Akhirnya ia makan, perlahan, dengan air mata yang menetes di setiap kunyahan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sebulan, mereka makan berdua. Di atas lantai yang dingin, dengan pakaian basah dan cahaya lampu redup, tapi ada kehangatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Bukan karena makanan itu istimewa, tapi karena akhirnya tak ada lagi yang harus mengalah diam-diam. Setelah selesai makan, Bu Yayah memeluk Rani erat. "Maaf ya nak, ibu bukan enggak mau makan. Ibu cuma takut ngerepotin kamu," bisiknya. Tapi Rani hanya menggeleng dan membalas pelukan itu. "Ibu bukan repot. Ibu itu alasan aku bertahan." Malam itu mereka tidur lebih tenang. Tapi jauh di lubuk hatinya, Rani mulai takut akan satu hal yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Bagaimana jika suatu hari tak ada lagi ibu untuk diajak makan bersama? Pagi harinya, Rani terbangun lebih awal dari biasanya. Ia melihat ibunya sudah duduk di dapur, mencoba menyalakan kompor kecil dengan korek api yang hampir habis. Wajahnya terlihat lelah, tapi tetap memaksakan senyum saat menyadari putrinya telah bangun. "Ibu mau masak air dulu, biar kamu bisa mandi hangat," katanya ringan, seakan semua baik-baik saja. Tapi Rani melihat lebih dari itu. Tangannya gemetar saat memutar keran gas, dan sesekali ia berhenti karena batuknya kambuh. Rani langsung menghampiri dan mengambil alih pekerjaan itu. "Biar aku aja, Bu. Ibu istirahat dulu ya," katanya sambil mengusap punggung ibunya yang mulai membungkuk dari hari ke hari. Setelah air mendidih, Rani menyeduh 2 gelas teh manis. Ia tahu, pagi itu tak ada sarapan. Tapi minimal, mereka bisa menghangatkan perut dengan teh. Ia menyerahkan 1 gelas ke ibunya, lalu duduk di sampingnya. Dalam hening yang begitu pelan, mereka menyesap teh itu bersama. Tak ada percakapan. Tapi keduanya tahu, mereka sedang menyimpan banyak hal dalam hati. "Bu," Rani membuka suara pelan. "Aku mau kerja setelah sekolah selesai nanti. Jadi ibu nggak perlu terlalu capek," lanjutnya. Bu Yayah terdiam, menatap anaknya yang masih begitu muda, tapi sudah bicara soal kerja. Matanya berkaca. "Enduk, kamu belum waktunya mikir begitu," jawabnya lirih. Tapi Rani tak bisa menunggu waktu. Setiap hari melihat ibunya semakin kurus, semakin sulit berjalan, dan semakin sering menolak makan, membuatnya merasa waktu justru sedang memaksanya bergerak lebih cepat. Ia tidak ingin menunggu semuanya terlambat baru menyesal. Ia ingin melindungi, meski masih belajar jadi kuat. Ibu pernah bilang,
Rani harus sekolah tinggi biar hidupnya enggak sesulit ibu, kata Rani. Tapi kalau sekarang Rani harus kerja dulu, itu bukan karena menyerah. Rani cuma enggak mau kehilangan ibu, cuma karena nunggu Rani lulus terlalu lama. Kata-kata itu menampar perasaan Bu Yayah. Ia memeluk anaknya erat, lebih erat dari malam sebelumnya. Air mata tak bisa ia tahan. Cinta dalam rumah itu semakin membesar, bukan lewat harta, bukan lewat kemewahan, tapi lewat teh manis, pelukan, dan niat saling menjaga. Dan pagi itu, di tengah keterbatasan, mereka sama-sama menyadari, tak ada yang lebih penting dari kebersamaan yang jujur. Meskipun hidup sederhana, asalkan tak ada yang perlu berbohong soal kenyang atau pura-pura kuat, semuanya akan terasa cukup. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan tapi berat. Bu Yayah mulai sering batuk, bukan lagi batuk ringan yang bisa disela dengan minum air hangat, tapi batuk dalam yang terasa menyakitkan saat didengar. Ia tetap memaksakan diri untuk mencuci baju di rumah tetangga, meskipun kadang harus berhenti setiap beberapa menit untuk menarik napas panjang. Rani tak tinggal diam. Ia mulai mencari pekerjaan paruh waktu di sela-sela sekolah. Dari menjadi penjaga warung kecil, membantu di toko fotokopi, hingga jadi tukang antar jajanan, semua ia jalani dengan diam. Ia tak mau ibunya tahu kalau uang untuk membeli 2 bungkus nasi sekarang bukan lagi dari sisa uang jajan, tapi dari peluhnya sendiri. Tapi sekecil apapun Rani bersembunyi, seorang ibu tetap bisa merasakannya. Suatu malam, Bu Yayah memanggil Rani yang baru pulang. "Kamu kerja ya, Nduk?" tanyanya lirih. Rani terdiam. Ia tidak ingin bohong, tapi juga takut membuat ibunya merasa bersalah. Akhirnya ia hanya mengangguk pelan dan menunduk dalam diam. Bu Yayah menangis, bukan karena marah, tapi karena hatinya remuk. "Maaf ya, Nak. Ibu gagal jadi penopangmu. Harusnya kamu enggak perlu sampai kerja di usia segini," ucapnya. Tapi Rani mengangkat wajahnya dan menjawab, "Bukan gagal, Bu. Justru karena ibu kuat selama ini, sekarang Rani belajar untuk berdiri sendiri. Dan Rani ingin ibu istirahat." Kalimat itu membuat dada Bu Yayah sesak. Rani, anak kecil yang dulu ia suapi dengan sendok kecil, sekarang sudah bicara seperti orang dewasa. Sejak saat itu, ia mulai mengurangi kerja di luar. Tapi kondisi tubuhnya justru makin melemah. Nafsu makannya makin turun. Bahkan untuk meneguk air putih pun, ia harus dibantu. Rani mulai merasa takut. Ia mencatat semua perubahan itu diam-diam. Napas ibunya makin pendek, kakinya mulai bengkak, dan matanya sering terlihat kuning. Ia mencoba membawa ibunya ke puskesmas terdekat, tapi sang ibu selalu menolak. "Ibu nggak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri," jawabnya sambil memaksa senyum yang palsu. Di titik itu Rani sadar, ibunya bukan sedang tidak sakit, tapi sedang mempersiapkan diri untuk pergi. Dan ia belum siap. Belum siap kehilangan satu-satunya orang yang membuat hidupnya tetap bernyawa. Malam itu, Rani baru pulang dari tempat kerjanya dengan badan lelah dan mata berat. Tapi sesampainya di rumah, ia langsung terbangun dari kantuk. Ia menemukan ibunya tergeletak di lantai dapur, dengan tangan memegang dinding seolah mencoba bangkit. Wajahnya pucat, keringat dingin mengucur deras, dan bibirnya gemetar menahan nyeri. "Ibu!" Rani berlari menghampiri, mendekap ibunya yang nyaris tak bisa bicara. Ia langsung membaringkan Bu Yayah di kasur tipis mereka, lalu menyalakan kipas kecil yang biasa digunakan saat malam gerah. Dengan tangan gemetar, Rani menyuapkan air putih ke bibir ibunya, tapi hanya sedikit yang bisa masuk. Sisanya menetes, membasahi dagu. "Maaf, Nak. Ibu cuma pengen ambil air," lirih suara itu. Tapi Rani tahu, bukan sekadar ambil air. Ibunya mungkin pingsan karena terlalu lemah. Bahkan bangkit dari kasur pun sekarang jadi beban yang luar biasa berat. Rani hanya bisa menggigit bibir, menahan tangis, agar tak keluar di depan ibunya. Setelah tubuh ibunya agak tenang, Rani mengambil keputusan. Besok, ia akan memaksa membawa ibunya ke klinik, apapun risikonya. Ia tak peduli lagi soal biaya. Ia tak akan menunggu lebih lama hanya demi sopan pada keadaan. Karena sekarang, waktu seperti sedang berlomba, dan Rani tahu ia tak boleh kalah.
Tapi malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Bu Yayah mulai mengigau pelan. Kadang menyebut nama ayah. Kadang berbisik seolah sedang menenangkan Rani yang masih kecil. Rani menggenggam tangan ibunya dan menangis dalam diam. Ia merasa seperti sedang menggenggam sesuatu yang perlahan-lahan menjauh. Padahal belum sempat ia peluk sepuasnya. Di sekeliling mereka, dinding rumah tua itu diam. Hanya suara kipas berderit yang terdengar menemani dua jiwa yang saling bertahan. Satu menahan sakit, satu lagi menahan takut. Dan dalam diam itu, Rani menyadari sesuatu. Cinta tak selalu bisa menyembuhkan, tapi bisa menjadi alasan terakhir untuk bertahan. Pagi belum datang, tapi Rani tak tidur. Ia hanya duduk di samping ibunya, menatap wajah yang kini terlihat lebih tirus, lebih pucat, tapi tetap memancarkan kehangatan. Ia tahu, mungkin tidak banyak waktu tersisa, tapi selama ibu masih bisa membuka mata, Rani akan terus berada di sisinya, tanpa jeda, tanpa kata cukup. Pagi itu, langit tampak lebih kelabu dari biasanya. Rani menggandeng tangan ibunya pelan, menyusuri gang sempit menuju klinik terdekat. Tubuh Bu Yayah nyaris tak bisa berdiri tegak. Nafasnya pendek-pendek dan matanya sayu seperti kehilangan cahaya. Tapi ia tetap tersenyum kecil, seakan ingin meyakinkan anaknya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sesampainya di klinik, mereka harus menunggu karena antrean cukup panjang. Rani memeluk ibunya dari belakang, menopang tubuh yang tak lagi bisa duduk tegak. Seorang perawat yang melihat kondisi Bu Yayah langsung mendekat dan memberi prioritas. Dalam sekejap, mereka sudah masuk ruang pemeriksaan. Dan setelah serangkaian cek singkat, dokter memanggil Rani ke sudut ruangan. "Anak ini kuat," kata dokter, pelan tapi tegas. Tapi ibunya sudah terlalu lama menyimpan sakit. Paru-parunya lemah, tekanan darahnya turun, dan kemungkinan ada masalah pada ginjal. Harus rawat inap, tapi... Dokter berhenti sejenak. "Kami butuh persetujuan, dan biayanya tidak sedikit." Rani hanya bisa diam. Ia menatap ibunya yang terbaring di ranjang kecil. Masih mencoba tersenyum, meski matanya sudah berat. Ia tahu keputusan ini bukan tentang setuju atau tidak, tapi tentang mampu atau tidak. Dunia tiba-tiba mengecil di matanya. Uang tabungannya tak cukup. Kerjanya hanya paruh waktu. Tak ada keluarga lain. Hanya mereka berdua. Rani menggenggam tangan ibunya lebih erat. Ia ingin bicara, tapi bibirnya kaku. Lalu ia menyandarkan kepalanya di lengan ibunya, berbisik, "Bu, jangan tidur dulu ya. Rani belum siap." Air mata menetes diam-diam. Ibunya membuka mata perlahan, tersenyum lemah, lalu berkata dengan suara nyaris tak terdengar, "Ibu belum mau pergi. Masih pengen lihat kamu bahagia, Nduk." Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris halus. Bukan karena menyakitkan, tapi karena terlalu tulus. Rani sadar, ibunya tak takut mati. Ia hanya takut meninggalkan anaknya sendirian. Dan Rani, di titik itu, merasa sangat kecil, tak berdaya, dan ingin menukar apapun yang ia punya, asal ibunya bisa bertahan sedikit lebih lama. Di dalam ruang kecil yang dingin itu, Rani belajar satu hal. Kasih seorang ibu bisa bertahan bahkan saat tubuhnya tak lagi kuat. Tapi anak tak akan pernah benar-benar siap, meski sudah tahu akhir sedang mendekat. Hari itu berjalan lambat. Rani duduk di samping ranjang ibunya di ruang rawat inap sederhana yang disediakan secara cuma-cuma setelah pihak klinik memahami kondisi mereka. Ia menggenggam tangan ibunya tanpa jeda, seolah dengan sentuhan itu ia bisa menahan waktu. Tapi napas ibunya mulai pendek, tubuhnya dingin, dan kulitnya pucat seperti lembar kertas. Tak ada banyak kata. Hanya sesekali Bu Yayah membuka mata, menatap Rani dengan pandangan kosong tapi penuh cinta. Senyum kecil masih ada di sudut bibirnya, meski tubuhnya sudah hampir tak merespons. Rani mengusap kening ibunya, menahan isak yang nyaris meledak. Di dalam hatinya, ia terus berdoa, agar ini bukan akhir, tapi waktu tak bisa ditunda, dan ajal tak bisa ditawar. Di pukul 10 pagi, dengan satu tarikan napas panjang, Bu Yayah pergi.
dalam diam yang sangat sunyi. Tangan Rani masih menggenggam jemari ibunya yang perlahan mendingin. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit kamar. Tapi hatinya kosong. Dunia runtuh dalam sekejap. Ia tak berteriak. Ia hanya menunduk, meneteskan air mata tanpa suara. Tak ada yang ia sesali lebih dalam dari satu hal, tidak bisa membalas semua pengorbanan ibunya sebelum waktunya habis. Bahkan nasi yang terakhir mereka makan bersama, sekarang terasa seperti kenangan yang tak akan pernah bisa ia ulangi. Beberapa perawat masuk ke ruangan. Mereka pelan-pelan menutupi tubuh Bu Yayah dengan kain putih. Rani berdiri, lalu mendekat dan mengecup kening ibunya untuk terakhir kalinya. "Ibu, makasih udah pura-pura kenyang selama ini. Sekarang Rani tahu, semua itu bukan kebohongan, tapi cinta yang enggak bisa ditakar." Pagi itu, seorang anak pulang ke rumah, tanpa ibunya. Tapi ia membawa luka yang tidak akan pernah sembuh dan cinta yang tidak akan pernah habis. Rumah itu tetap berdiri, tapi kehilangan napas. Dapur itu tetap ada, tapi kehilangan aroma. Dan Rani, kini hidup bukan lagi untuk kenyang, tapi untuk mengenang. Di antara segala kekurangan hidup mereka, satu hal yang paling berharga kini telah pergi. Seorang ibu yang rela menahan lapar demi anaknya bisa bertumbuh. Dan kehilangan itu akan menjadi luka paling sunyi yang hanya bisa dibaca oleh hati. Beberapa minggu setelah kepergian Bu Yayah, Rani masih tinggal di rumah kecil mereka. Tiap pagi, ia duduk di dapur yang kini sunyi, tempat di mana ibunya dulu sering pura-pura kenyang, tempat terakhir mereka menyeduh teh manis bersama. Meja kecil itu masih ada. Gelas-gelas teh masih tersusun rapi, tapi orang yang paling ia sayangi tak lagi di sana. Ia kadang masih menyiapkan 2 piring, bukan karena lupa, tapi karena rindu. Dan saat hanya 1 piring yang terpakai, ia akan menatap piring kosong satunya, lalu menunduk sambil bergumam, "Rani makan dulu ya, Bu." Itu bukan sekadar kebiasaan. Itu adalah cara paling jujur untuk menjaga kehadiran yang sudah tak terlihat, tapi masih sangat terasa. Rani kini bekerja penuh waktu. Ia tak lagi sekolah, bukan karena menyerah, tapi karena ingin mewujudkan janji pada ibunya, untuk bertahan dan tidak menyusahkan siapapun. Setiap receh yang ia simpan, ia sisihkan sedikit demi sedikit. Katanya, suatu hari nanti, ia ingin membuat dapur itu jadi tempat makan gratis bagi anak-anak yang ibunya sudah tiada. Ia tahu, rasa kenyang itu bukan soal perut saja, tapi soal hati yang merasa dicintai. Dan jika ia bisa membuat 1 orang saja merasakan itu, maka ia sedang melanjutkan cinta ibunya dengan caranya sendiri. Bukan sebagai balasan, tapi sebagai warisan perasaan. Malam-malamnya masih sunyi, tapi sekarang tangisnya sudah tak sekeras dulu. Ia mulai bisa bicara dengan tenang saat mengenang ibunya. Karena Rani paham, cinta sejati memang tidak ditinggalkan oleh kematian. Ia tinggal di dapur, di kursi reyot, di sendok tua, dan di hatinya sendiri. Dan bagi Rani, kalimat "ibu sudah kenyang" akan selamanya menjadi kalimat paling menyayat, sekaligus paling hangat. Karena itu bukan penolakan. Itu adalah bentuk cinta yang diam-diam mengorbankan segalanya. Bahkan hak untuk makan, hanya demi melihat anaknya hidup lebih baik. Untuk semua anak yang masih punya ibu, jangan biarkan mereka berpura-pura kuat. Jangan percaya jika mereka bilang ibu sudah kenyang. Karena bisa jadi, itu hanya karena mereka terlalu tidak tega melihatmu berbagi. Peluk mereka, temani mereka, dan pastikan tak ada cinta yang terlewatkan sebelum waktu habis. Kisah ini bukan hanya tentang Rani dan ibunya, tapi tentang kita semua, yang seringkali lupa bahwa cinta ibu tak selalu hadir dalam bentuk pelukan atau hadiah mahal. Kadang cinta itu bersembunyi dalam kalimat sederhana, seperti "ibu sudah kenyang". Padahal yang sesungguhnya terjadi, mereka sedang menahan lapar dalam diam. Jika kamu masih punya ibu, tolong. Jangan biarkan mereka berkata seperti itu lagi. Duduklah bersama mereka. Dengarkan napas mereka. Dan jangan pernah menunda satu hal sekecil apapun untuk membahagiakan mereka. Karena waktu punya cara yang kejam
ia tak pernah memberi tanda kapan semuanya akan berakhir. Dan jika ibumu sudah tiada, jangan jadikan kehilangan itu sebagai akhir dari kasih. Lanjutkan warisan cintanya dengan cara hidup yang lebih penuh makna. Jadilah anak yang tak hanya lahir dari rahimnya, tapi juga tumbuh dari doa dan perjuangannya yang tak pernah pamrih. Untuk kamu yang saat ini sedang merindukan sosok ibu, atau sedang berjuang merawatnya di tengah keterbatasan, semoga kamu selalu diberi kekuatan. Dan semoga cinta yang kau berikan, sekecil apapun, sampai ke hatinya, entah di dunia atau di akhirat nanti. Kini aku ingin mendengar ceritamu. Pernahkah ibumu berkata sudah kenyang, padahal kau tahu ia belum makan? Tulis di kolom komentar, bukan untuk mengungkit luka, tapi untuk mengenang cinta yang diam-diam luar biasa. Dan jika menurutmu kisah ini menyentuh, bantu sebarkan. Mungkin ada anak lain di luar sana yang sedang lupa betapa berharganya satu suapan yang bisa ia bagi dengan ibunya.